Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Renungan Rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, Aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Tertulis dalam kitab Yeremia 33 ayat 6, kata kunci renungan pada malam ini adalah pemulihan. Dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Yeremia 33 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Yeremia, ketika ia masih terkurung di pelataran penjagaan itu, bunyinya, beginilah firman Tuhan, yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya Tuhan ialah namanya. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Sebab beginilah firman Tuhan, Allah Israel, mengenai rumah-rumah di kota ini dan mengenai gedung-gedung istana Raja Yehuda yang dirobohkan untuk dipakai terhadap tembok-tembok pengepungan dan pedang. Orang akan masuk pertempuran melawan orang-orang Kasdim, dan kota ini akan penuh dengan bangkai-bangkai manusia yang telah kupukul mati karena murkaku dan kehangatan amarahku, sebab aku telah menyembunyikan wajahku dari kota ini oleh karena segala kejahatan mereka. Sesungguhnya, aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel dan akan membangun mereka seperti dahulu. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Dan kota ini akan menjadi pokok kegirangan, ternama, terpuji dan terhormat bagiku di depan segala bangsa di bumi yang telah mendengar tentang segala kebajikan yang kulakukan kepadanya. Mereka akan terkejut dan gemetar karena segala kebajikan dan segala kesejahteraan yang kulakukan kepadanya. Terambil dari kitab Yeremia 33 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Topik dari ayat emas renungan kita adalah
Kekuatan pembersihan Kristus dapat menghilangkan noda dosa yang paling bandel. Mari kita mulai renungan malam kita. Untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Mari kita mulai segmen kisah inspiratif. 25 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 18 Mei tahun 1980, Gunung Saint Helens meletus. Peristiwa ini menjadi salah satu bencana alam terbesar pada zaman modern. Puncak gunung itu menyemburkan bebatuan yang hancur setinggi 17 km dan menjadi awan kelabu. Pada saat yang bersamaan, banjir batu, lumpur, dan es melanda lereng gunung itu, menghancurkan semua yang dilaluinya, menutup sungai-sungai, dan menghentikan perahu-perahu. Selama seperempat abad yang lalu, pemerintah Amerika Serikat menghabiskan dana lebih dari $1 miliar untuk pemulihan Gunung Saint Helens dan perbaikan jangka panjang pada wilayah itu. Akan tetapi, berbagai pekerjaan di bidang teknik dan konstruksi yang dilakukan Korps Insinyur Tentara AS sepertinya tidak terlihat, karena mereka membuat banjir tidak pernah terjadi lagi, rumah dan lingkungan tidak akan hancur, dan lalu lintas perairan berjalan lancar. Dalam proses pemulihan ini, saya melihat gambaran pengampunan dan pemulihan Allah akan bencana yang diakibatkan oleh pemberontakan kita. Ketika Allah mengizinkan umat-Nya ditawan bangsa Kasdim, Dia berjanji, Aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Pemulihan rohani kerap memerlukan waktu lama. Akan tetapi apabila kita mengizinkan Allah memulihkan kehidupan kita, Dia akan dapat menghindarkan kita dari kegagalan yang akan terjadi di kemudian hari. Tuhan mengampuni segala kesalahan. Yeremia 33 ayat 8 berkata, Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap Aku. Dan Aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap Aku. Manusia tidak luput dari kesalahan, tidak seorang pun manusia benar. Tidak seorang pun di antara kita berani jujur mengatakan bahwa dirinya tidak pernah berbuat salah. Umumnya karena gengsi orang malu mengaku diri bersalah, atau karena takut terhadap hukuman mereka tidak berani membeberkan kesalahannya kepada orang lain. Meski demikian mereka tahu dan sadar bahwa hati nuraninya sama sekali tidak dapat dibohongi. Selama kesalahan itu disimpan dalam hati maka selama itu juga hati ini tidak pernah merasa tenang dan bahagia. Apalagi seseorang sudah terlanjur menilai bahwa ada kesalahan yang bisa diampuni dan ada juga kesalahan yang tidak bisa dimaafkan. Sementara itu orang juga sudah mempercayai bahwa kita tidak selamanya dapat menutupi kesalahan, dan suatu waktu pasti akan ketahuan. Karena itu, apakah masih mungkin dapat mengampuni kesalahan kita atau kesalahan orang lain? Firman Tuhan hari ini mengajak kita supaya kita mau dan mampu menyadari kesalahan yang sudah, sedang, atau yang akan kita lakukan, dan meyakini bahwa Tuhan mengampuni segala kesalahan kita. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan, dan Aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan. Firman ini berisi suatu janji pemulihan atau pengampunan terhadap umat Allah di Yerusalem dan Yehuda yang telah memberontak dan berbuat jahat terhadap Tuhan di tanah perjanjian Kanaan. Tanahnya akan kembali menjadi tanah subur dan kambing domba bisa makan rumput. Tidak lagi ada suara tangisan, tetapi suara kegirangan dan sukacita karena Allah sendiri akan memberi kebebasan dari penjajahan bangsa lain. Janji pemulihan, pengampunan,
Dan kebebasan ini sudah tergenapi secara sempurna dalam diri Tuhan Yesus. Allah sudah mengasihi kita, maka kita pun mesti mengasihi orang lain dengan mengampuni kesalahan mereka. Membenci orang lain, melakukan kejahatan, dan tidak mau mengakui kesalahan atau tidak mau mengampuni orang lain yang berbuat kesalahan bukan ciri hidup dan karakter kekristenan kita. Sadarilah, kenalilah, dan akuilah kesalahan dengan tulus di hadapan Tuhan dan sesama. Dengan pertolongan dan kasih Tuhan kita pasti diampuni Tuhan dan juga dimaafkan oleh sesama. Bertobatlah dan ampunilah orang lain. Hari ini kita akan melaksanakan pemilihan umum atau pemilu dan pemilihan calon legislatif 2019 sampai 2024. Marilah kita rayakan pesta demokrasi ini dengan sukacita dengan melepaskan pengampunan bagi rival politik kita selama ini. Masa kampanye bisa saja membuat kita saling membenci dan saling menghujat. Sekarang kita hentikan itu dan berpesta ria dengan melepaskan pengampunan bagi mereka. Siapapun yang menang mari kita dukung. Dan siapapun yang belum meraih kemenangan marilah kita rangkul. Kita adalah sama-sama warga negara Indonesia yang hidup dalam kerukunan. Pastikan kita bisa hadir di tempat pemungutan suara yaitu TPS dan memilih sesuai dengan hati nurani kita untuk memilih yang terbaik bagi bangsa ini 5 tahun ke depan. Pilihan kita akan menentukan nasib bangsa ini ke masa depan. Karenanya jangan mau dihasut oleh siapapun, tetapi tentukan pilihan kita untuk memilih yang terbaik bagi bangsa kita ini. Karena itu, lepaskanlah pengampunan bagi orang lain, maka Tuhan akan melepaskan pengampunan bagi kita. Kerajaan Mesias yang kokoh selama-lamanya. Saat ini kita memasuki Minggu Aden 4. Dalam minggu ini, kita akan merenungkan tema Kerajaan Mesias yang kokoh selama-lamanya. Kerajaan manusia datang dan pergi. Kerajaan yang Allah dirikan untuk umat-Nya akan berdiri selamanya. Kerajaan ini bisa diwujudkan karena Allah sendiri yang sudah berjanji. Tuhan menetapkan bahwa Daud akan memiliki peran yang penting dalam rencana Allah ini. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Mesias akan datang melalui keturunan Daud. Raja yang kekal ini akan duduk di atas tahta Daud dalam suatu pemerintahan yang kekal. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena Ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Ketika para malaikat mengabarkan kepada Maria bahwa ia akan mengandung Mesias, janji-janji ini diberitakan kembali. Sesungguhnya, engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Dan suatu saat nanti, janji-janji ini akan digenapi untuk selama-lamanya. Allah telah berjanji kepada Daud bahwa Allah akan membangkitkan keturunan Daud dari anak kandungnya, dan akan mengokohkan kerajaannya,
Dialah yang akan mendirikan rumah bagi nama Allah, dan Allah akan mengokohkan takhta kerajaannya untuk selama-lamanya. Janji itu terus berlanjut dan bertumbuh. Aku akan mengokohkan takhta kerajaannya untuk selama-lamanya, dan keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Takhtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Yang dimulai sebagai janji bahwa Salomo putra Daud akan diberkati dan membangun bait menjadi hal yang berbeda, janji akan kerajaan yang kekal. Salah satu keturunan Daud lainnya akan memerintah selamanya dan membangun keluarga kerajaan yang kekal. Bagian dari janji ini merujuk kepada Sang Mesias, Yesus Kristus, yang dijuluki anak Daud dalam Matius 21 ayat 9. Janji bahwa keluarga, kerajaan, dan takhta Daud akan ditetapkan selamanya adalah penting karena menunjukkan bahwa Sang Mesias akan lahir dari garis keturunan Daud dan ia akan menetapkan sebuah kerajaan yang akan dipimpinnya. Janji ini dirangkum dengan kata keluarga, sebagai janji dinasti dalam keluarga Daud, kerajaan, sebagaimana mengungkapkan bangsa yang diperintah oleh seorang raja, takhta, yang menekankan otoritas pemerintahan sang raja, dan selamanya, menekankan keabadian dan sifat tak berkondisi perjanjiannya dengan Daud dan Israel. Timbul pertanyaan kita sekarang, apakah kekokohan kerajaan Mesias dari keturunan Daud itu? Pertama, kerajaan Mesias itu tidak tinggal diam dalam bangunan yang terbuat dari kayu aras. Bagi Daud, tidak pantas rasanya ia tinggal dalam bangunan yang terbuat dari kayu terbaik, kayu aras, sementara tabut Tuhan cuma diberikan tenda. Ini kontras di mata dan di hati Daud. Ia merasa tidak nyaman. Walaupun ia gemar berperang, namun ia juga punya hati yang religius rupanya. Kayu aras adalah jenis kayu terkuat pada zaman Perjanjian Lama di wilayah Timur Tengah. Tidak begitu jelas kayu jenis apa ini, namun Alkitab menerjemahkannya dengan cemara Libanon. Walau Daud berupaya hendak mendirikan tempat yang kuat bagi Allah, namun Allah menegaskan bahwa kedaulatannya melebihi Daud. Allah tidak tergantung kepada kekuatan bangunan Daud, melainkan sebaliknya. Namun demikian, rupanya kemudian Tuhan menerima rencana Daud itu, tetapi bukan dia yang akan melakukannya, melainkan anaknya kelak. Jadi, walaupun Tuhan menerima, pada awalnya ia menolak dengan setidaknya dua alasan. Pertama, ia lebih memilih tenda yang telah dirancangnya sendiri. Kedua, rumah itu tidak perlu karena ia sendiri tidak pernah memintanya kepada Israel dan para pemimpin atau hakim orang Israel. Soal rumah yang akan dibangun kelak itu, bukan untuk Tuhan melainkan bagi namanya. Dengan berdirinya rumah itu nantinya, Tuhan akan mengokohkan takhta kerajaan Daud melalui keturunannya itu. Kedua, kerajaan Mesias itu didik langsung oleh Tuhan. Keturunan Daud yang akan menjadi Mesias itu, Tuhan sendirilah yang akan mendidiknya supaya tidak mengulang kesalahan Saul yang tidak patuh. Pola didikan itu menurut kasih sayang Bapa kepada anaknya. Tuhan menjanjikan kerajaan Daud dan keturunannya itu akan kokoh selama-lamanya. Berkat dan janji ini bukan karena rencana Daud membangun rumah untuk Tuhan sehingga Tuhan berterima kasih. Justru dari awal Tuhan menunjukkan keberatannya. Takhta abadi Daud itu lebih terkait kepada perjanjian Allah dengan Israel sebagai umat pilihannya. Dalam ayat terakhir, sekali lagi ditekankan otoritas Tuhan atas Daud dan Nabi Nathan. Apa yang hendak kita renungkan saat ini? Pertama,
Minggu Advent ini adalah dalam kerangka memahami akar teologis akan Raja Mesias yang dijanjikan itu. Jadi, bagi orang Israel, perikop bacaan ini menjadi salah satu bagian kitab suci yang memberikan nubuat dan pengharapan akan Raja di masa depan yang mulia seperti Daud. Daud adalah raja yang tidak tertandingi dan tidak ada seperti dirinya dari semua raja Israel. Dialah raja yang mensejahterakan Israel baik secara politis, sosial, dan rohani. Raja di masa depan itu adalah Dia yang diurapi dan dipilih Allah untuk mewujudkan janjinya tentang sebuah kerajaan yang kokoh selamanya. Syaratnya, raja yang dijanjikan itu memiliki kualitas seperti Daud. Sebagai penerus dari pengharapan akan Mesias yang dijanjikan itu, orang Kristen mengakui Yesus Kristus sebagai penggenapannya. Dalam hal ini, kerajaan Daud yang dijanjikan itu menjadi kerajaan di mana Allah sendiri yang memerintahnya. Dengan Yesus sebagai tunas, yaitu keturunan Daud, maka kehendak Allah berlaku di bumi seperti di sorga. Dengan pengharapan yang sama, orang Kristen juga mengakui pemerintahan Yesus Kristus sebagai Raja, dengan pemahaman baru tentang Mesias di kalangan murid-murid orang Kristen generasi pertama dan di lingkungan gereja generasi kemudian. Kerajaan itu diberi makna rohani sebagai kerajaan Allah atau kerajaan sorga, yang kekuasaannya juga berlaku di bumi, yang rajanya adalah Kristus. Kedua, bait Allah yang hendak dibangun Raja Salomo itu menjadi simbol tubuh kita yang Tuhan inginkan untuk dibangun dan Ia tinggali, sebagai bait Allah, bait Roh Kudus, rumah tubuh bagi Kristus. Apakah kita mau membangun diri dan gereja kita untuk Kristus, sebagaimana Daud merencanakan dari hatinya? Ketiga, hendaknya kita tidak mengurung kerajaan Mesias itu hadir dalam perayaan Natal atau dalam bulan Desember saja, seolah-olah bulan Desember dan pada 25 adalah bulan dan hari Tuhan. Sesungguhnya, setiap hari, setiap pekan, setiap bulan, dan bahkan sepanjang waktu adalah milik Tuhan. Ia berkarya di dalam ruang-ruang waktu itu. Tuhan tidak senang jika kita mengurung dan memasung dirinya sedemikian rupa untuk kepentingan kita sendiri. Padahal Ia lebih suka kemana saja Ia mau pergi. Raja ini akan memerintah di atas tahta Daud. Secara fisik memang Salomo yang duduk di tahta Daud dan membangun bait Allah, tetapi sebenarnya secara rohani janji ini tertuju kepada Yesus Kristus. Matius 1 ayat 1 mencatat bahwa Yesus adalah anak Daud, anak Abraham. Berarti Yesus adalah penggenapan sepenuhnya dari janji Bapa kepada Daud dan kepada Abraham. Kalau Salomo membangun bait Allah secara fisik, maka Yesus membangun bait Allah secara rohani, yaitu batin manusia. Karena itu, sambutlah kerajaan Mesias itu di dalam hati dan kehidupan kita sehari-hari. Mari kita ringkas sedikit tentang kitab Yeremia. Kitab Yeremia 1 ayat 1 menyatakan Nabi Yeremia sebagai penulis kitab ini. Kitab Yeremia diperkirakan dituliskan dalam kurun waktu tahun 630 sampai dengan 580 sebelum Masehi. Kitab Yeremia mencatat beberapa nubuat kepada Yudea, sebuah peringatan mengenai kehancuran yang akan terjadi jika bangsa itu tidak bertobat. Yeremia berseru supaya bangsa itu beralih kembali kepada Allah. Pada waktu bersamaan, Yeremia juga menyadari kebinasaan Yudea tak terhindarkan karena praktik berhala dan kemerosotan moralnya. Yeremia 1 ayat 5 berkata, "Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau,
Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Yeremia 17 ayat 9 berkata, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu, hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Yeremia 29 ayat 10 dan ayat 11 berkata, sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yeremia 52 ayat 12 sampai dengan ayat 13. Dalam bulan yang kelima, pada tanggal 10 bulan itulah tahun ke-19 pemerintahan Nebukadnezar, Raja Babel, datanglah Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal, yang melayani Raja Babel, ke Yerusalem. Ia membakar rumah Tuhan, rumah raja dan segala rumah di Yerusalem. Segala rumah orang-orang besar dibakarnya dengan api. Kitab Yeremia menyatakan pesan mengenai penghakiman atas Yudea terkait penyembahan berhalanya yang dilakukan secara masif. Setelah kematian Raja Yosia, raja terakhir yang dianggap benar di hadapan Allah, bangsa Yudea sudah bisa dianggap meninggalkan Allah dan perintahnya. Yeremia mengistilahkan Yudea sebagai pelacur. Allah berjanji akan menghukum mereka dengan sungguh-sungguh. Yeremia menyatakan kepada Yudea bahwa penghakiman Allah akan segera tiba. Allah telah menyelamatkan Yudea dari kehancuran berulang kali. Tetapi belas kasih-Nya sudah berakhir kali ini. Yeremia mencatat penaklukan Yudea di bawah Raja Nebukadnezar. Setelah kembali mengadakan pembangkangan, Allah kemudian membawa Nebukadnezar kembali bersama bala tentara Babel untuk menghancurkan Yudea dan Yerusalem. Di tengah hukuman yang keras itu, Allah menjanjikan pemulihan Yudea, bahwa mereka akan kembali ke tempat yang Allah berikan bagi mereka. Yeremia 23 ayat 5 dan ayat 6 merupakan nubuat mengenai Mesias, Yesus Kristus. Nabi Yeremia menggambarkan Dia sebagai tunas dari keturunan Daud, raja yang akan memerintah dengan hikmat dan kebenaran. Kristus adalah Mesias karena Ia menyediakan keselamatan bagi umat-Nya yang terpilih. Nabi Yeremia diberikan sebuah pesan yang sulit untuk disampaikan. Yeremia mengasihi Yudea, tetapi ia lebih mengasihi Allah. Sesulit apapun tantangan dalam menyampaikan pesan penghakiman itu, Yeremia tetap taat kepada apa yang diperintahkan Allah. Yeremia berharap dan berdoa meminta belas kasihan Allah kepada Yudea. Tetapi ia sendiri percaya bahwa Allah itu baik, adil, dan benar. Kita juga harus taat kepada Allah, sekalipun sulit, dengan disadari kesadaran bahwa kehendak Allah itu lebih penting daripada kemauan kita. Kita harus percaya bahwa Allah, dalam hikmat-Nya yang tanpa batas dan rancangan-Nya yang sempurna, akan memberi yang terbaik bagi anak-anak-Nya. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk, hormatilah semua orang. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Saya memberkati Anda, agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa.
Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.